Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, dalam kesempatan yang berbahagia ini mari kita semuanya belajar kembali, belajar bagaimana menjadi istri yang disayang oleh suami. Sudah disayang semakin disayang. Dan bagi teman-teman yang saat ini belum diberikan jodoh pasangan hidup oleh Allah, tentunya ini menjadi sebuah bekal untuk hari ketika nanti Allah pertemukan dengan jodohnya. Karena pernikahan itu adalah ibadah ya akhwat, dan ibadah harus didasari dengan sebuah ilmu. Terkadang ada banyak hamba-hamba Allah yang ia menikah tanpa didahului dengan ilmu, dan ini merupakan sebuah hal yang bisa membuat akhirnya rumah tangga muslim dan muslimah ini berantakan karena tidak didasari dengan sebuah ilmu. Dan kita tahu pernikahan ini adalah ibadah yang Rasulullah SAW cintai. Maka dari itu kita mulai belajar kembali bagaimana merekatkan kembali hubungan antara suami istri, bagaimana kita menjadi istri-istri yang salihah. Dan ketahuilah wahai saudariku, ketika Allah mengaruniakan kepada kita pasangan hidup, maka hendaklah kita syukuri, karena itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa lihat banyak wanita-wanita di luar sana yang mereka berharap, berdoa, berikhtiar dengan ikhtiar yang sudah disyariatkan di dalam Islam untuk memperoleh pasangan, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Allah belum berikan jua pasangan hidup. Maka bagi kita yang sudah menikah, alangkah baiknya kita bersyukur kepada Allah, Zat yang telah memberikan kepada kita rizki seorang suami. Dan hendaklah ketika Allah sudah memberikan kepada kita suami ya akhwat, maka terimalah suami kita seutuhnya, kelebihan dan kekurangannya, karena memang itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya tekankan di sini kita harus bersyukur kepada Allah apapun kondisi suami kita, agar kita tidak mudah mengeluh, agar kita tidak mudah membanding-bandingkan antara suami kita dan suami orang lain. Subhanallah, banyak sekarang para wanita yang akhirnya meminta cerai kepada suaminya karena kurangnya ia bersyukur kepada Allah atas pemberian nikmat suami, dan karena banyaknya melihat kekurangan yang ada pada diri suami dan membanding-bandingkannya dengan suami orang lain. Kalau ada pepatah mengatakan rumput tetangga lebih hijau, begitu ya. Padahal yang namanya suami, yang namanya pasangan hidup itu Allah sudah mempas-paskan dengan kita. Jadi itu benar-benar teman-teman adalah pemberian yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ketika diberikan seorang suami oleh Allah, seorang pasangan hidup, agar semakin disayang oleh suami, maka kita terima dengan segala apa yang Allah berikan untuknya. Jadi kita tidak boleh membanding-bandingkan suami kita dengan orang lain. Hendaklah disyukuri. Dan yang namanya kehidupan rumah tangga pada hakikatnya adalah saling melengkapi, bukan saling mengungguli. Contoh misalnya, ada seorang suami yang mana subhanallah membawa karakter rame, ya. Biasanya dilengkapi oleh istrinya yang pendiam, ya. Begitulah keluarga. Ada suami yang misalnya Masya Allah Tabarakar Rahman sifatnya keras. Biasanya Allah lengkapi keluarga ini dengan istri yang sifatnya lembut, ya. Kalau semuanya menyadari bahwa tidaklah Allah memberikan kepada mereka para istri suami-suami yang terbaik, maka tidak ada yang namanya istri mengeluh. Yang ada ibu-ibu sekarang banyak istri itu mengeluh karena terkadang tidak mensyukuri pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ajak diri saya dan teman-teman agar lebih disayang
suami yang pertama adalah bersyukur dulu. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Benar-benar ridho dengan ketetapan Allah. Yang namanya pasangan hidup itu, teman-teman, rizki. Dan rizki itu sudah dibagi-bagi sesuai porsinya oleh Allah. Jadi tidak perlu kita hasad, kita iri dengan suaminya teman kita. Karena Allah sudah tahu mana yang terbaik untuk kita. Allah sudah tahu mana yang terbaik untuk kawan kita. Kemudian yang kedua, ya, agar kita semakin disayang oleh suami kita, maka sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus berilmu terlebih dahulu. Apa di antara ilmu yang harus kita miliki ya akhwat? Bagaimana kewajiban seorang istri kepada suaminya. Subhanallah. Bukankah kita tahu ketika seseorang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang istri, artinya ia telah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kesempatan bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dari pintu manapun yang ia kehendaki. Jadi teman-teman, nih sekarang yang pada punya suami, setelah bersyukur, maka katakan saya masih ada kesempatan. Apa kesempatan yang kedua? Bisa memasuki surganya Allah dari pintu manapun yang kita kehendaki. Syaratnya apa? Kata Rasulullah SAW, idza salatil mar'atu khamsaha. Kalau kita nih para istri menjaga salat 5 waktunya, ya, ndak tinggal salat 5 waktu. Wa shamat syahroha, di bulan Ramadan kita juga beribadah puasa. Jikalau tidak ada udzur, maka kita berpuasa. Wa hafizat farjaha. Nah ini nih perempuan langka pada zaman sekarang yang bisa menjaga dirinya tidak terjerumus ke dalam perzinahan. Karena teman-teman mungkin sudah mendengar ada berita di mana siswa-siswa SMA meminta keringanan untuk bisa menikah di usia dini, bukan karena pengen menikah lebih baik, tapi karena mohon maaf hamil duluan. Ya kemarin beritanya sempat rame, heboh gitu ya. Kenapa? Karena terjadi banyak perzinahan di mana-mana. Padahal wanita-wanita salihah yang kelak akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa memasuki surganya Allah dari pintu manapun yang ia kehendaki adalah wanita-wanita yang pandai menjaga dirinya, yang dia bisa menjaga kemaluannya. Dan wanita-wanita yang seperti ini di zaman sekarang sudah mulai langka. Subhanallah. Kalaulah Allah memilih, ya, teman-teman yang belum menikah, Allah berikan hidayah untuk bisa menjaga dirinya, menjaga kemaluannya, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang menjaga kita semuanya. Kemudian yang keempat, apa kata Rasulullah SAW? Wa ata'at ba'laha, ay wa ata'at zaujaha, mentaati suaminya. Subhanallah ya akhwat, mentaati suami kita itu adalah ibadah. Selagi suami kita tidak memerintahkan kepada sesuatu yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dahulukan suami kita. Bahkan seorang istri ya teman-teman, seorang wanita, kalau dia posisinya sebelum menikah, maka ketaatan yang didahulukan adalah kepada orang tuanya. Tapi kalau sudah menikah, mana ketaatan yang didahulukan ya akhwat? Apakah kepada orang tuanya atau kepada suaminya? Mana yang didahulukan, kepada suaminya atau kepada orang tuanya? Kalau wanita ini sudah menikah, suaminya. Dan ini terkadang berat kepada sebagian wanita. Subhanallah, di tempat kami di daerah Jawa Barat itu ada sesuatu yang mungkin perlu diluruskan. Jadi di tempat kami itu kalau ada menikah, suami istri menikah, itu yang ada laki-laki ikut ke pihak istri. Ya, padahal di dalam Islam, teman-teman, yang ada itu harusnya istri taat ke suami. Kalau suami ngajak, nggak usah tinggal di sini tapi tinggal di tempat suaminya, maka kita sebagai istri harus manut, harus taatnya. Selagi suami kita tidak mengajak kepada kemaksiatan, maka taatnya kita kepada suami kita itu adalah ibadah. Bahkan bonusnya nggak tanggung-tanggung. Orang-orang yang mentaati suami, maka ia akan diberikan kesempatan untuk bisa masuk ke surganya Allah dari pintu manapun yang kita kehendaki. Allahu Akbar. Ya akhwat, kita hidup di dunia itu hanya sebentar saja. Kita hidup di dunia ini tidak lama. Tujuan utama kita semuanya adalah untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara jalan agar kita bisa memasuki surganya Allah adalah mentaati suami kita.
Bersyukurlah kepada Allah, zat yang telah menganugerahkan kepada kita para suami, di mana di situ ada ladang pahala bagi kita. Ketika kita mentaati suami kita, itu pahala untuk kita sebagai seorang istri. Dan para laki-laki ketika melihat istrinya itu nurut, ketika melihat istrinya itu taat, maka ini akan semakin menambah rasa cinta para suami kepada istrinya. Subhanallah. Berbeda ketika seorang istri, mohon maaf, dia memiliki sifat membangkang, tidak mau menuruti apa kata suaminya. Kira-kira di zaman sekarang banyak atau banyak ibu-ibu? Subhanallah. Dan ini biasanya asal muasal sebuah masalah. Kenapa? Karena istri tidak mau mentaati suaminya. Contoh, suaminya bilang ke istrinya, sayangku, cintaku, belahan hatiku, gitu ya. Sudah saya minta kamu berhenti bekerja, duduk di rumah. Misal contoh, suaminya berkata demikian. Kira-kira zaman sekarang para istri banyak yang nurut atau tidak, akhwat? Kalau suaminya menyuruh berhenti bekerja dan dia berkata, suaminya bilang begini, istriku, biarkan abang yang menjadi tulang punggung ya. Engkau cukup menemani anak-anak di rumah, membimbing anak-anak. Dan istrinya tuh karirnya sudah melesat, diperintah oleh suaminya suruh berhenti bekerja. Biasanya wanita-wanita yang demikian langsung bilang sami'na wa ata'na atau mikir beribu kali. Beribu kali. Kenapa kira-kira apa penyebabnya? Sudah berada di zona nyaman, ya kan? Para istri itu ini subhanallah yang mesti diluruskan. Jangan tertipu dengan perkataan para wanita kalau bisa bekerja itu bisa seenaknya menggunakan uang. Ya, subhanallah, kan ada kalanya begitu syubhat ya. Kalau bekerja kita bisa menggunakan uang seenak kita. Kita mau beli tas apa, kita mau beli apapun yang kita inginkan kita bisa. Padahal ya akhwat, subhanallah, apa yang kita beli, apa yang kita kumpulkan, itu semuanya akan kita tinggalkan. Yang kita cari adalah keridhaan suami kita. Kalau seorang istri sudah menikah, maka yang harus difokuskan sebenarnya adalah mentaati suaminya. Apa kata Rasulullah SAW? Lihatlah kedudukanmu dalam mentaati suamimu, karena suamimu itu surgamu atau nerakamu. Lihat teman-teman, kita mau milih surga atau milih neraka tergantung kita taat atau tidak ke suami kita. Bagi teman-teman yang saat ini sudah bekerja, sudah berada di zona nyaman, dan suaminya menyuruh untuk resign, maka bismillah. Apa? Bismillah dulu ya. Minta pertolongan kepada Allah agar mendahulukan Allah di atas segala-galanya. Karena kalau suami kita ridho, maka Allah juga ridho. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik. Dan itu akan lebih menenangkan jiwa. Subhanallah teman-teman, saya pernah menemukan seorang istri yang gajinya itu subhanallah ya sudah di atas rata-rata ya, seorang wanita. Tapi subhanallah qadarullah, suaminya gajinya mungkin kalau dibandingkan dengan istrinya itu 10 kali lipatnya. Maka si istri ini dulu sebelum mendapatkan hidayah ya, dia mengatakan kepada suaminya, ketika suaminya suruh resign, dia bilang berat untuk resign gitu ya. Dan alhamdulillah setelah diberikan hidayah, kemudian dia berpikir, ya Allah, waktu saya mendapatkan uang banyak, ini kisah nyata, waktu saya mendapatkan uang banyak rasanya taat ke suami itu susah gitu ya. Kenapa? Karena menurut beliau nggak ada suami pun saya bisa hidup, katanya ya. Jadi untuk apa saya taat kepada suami? Toh suami saya juga nggak pernah ngasih uang bulanan. Toh kalaupun ngasih uang bulanan saya lebih banyak dapatnya daripada suami. Subhanallah, lihat teman-teman, seorang istri, seorang wanita, kalau dia punya lebih dari suaminya, biasanya tidak ada rasa qanaah di dalam hatinya. Maka yang perlu kita sadari bersama, mari kita menjadi wanita-wanita yang taat kepada suami. Ya, apapun yang Allah takdirkan, maka kita mentaati suami, termasuk di dalamnya apabila suami memanggil untuk melayani di atas ranjang. Maka jangan sampai wanita-wanita yang ketika beralasan dari pagi sampai sore bekerja, kemudian menyisakan waktu, sisa-sisa waktunya untuk suaminya, dia beralasan, mohon maaf suamiku, saya sudah capek ya. Ingat bahwa siapapun wanita
yang suaminya mengajak untuk minta dilayani tapi dianya fa'abad, dianya tidak mau mendatangi, maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi hari. Allahul musta'an. Kita memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari sifat demikian, karena ngeri kalau malaikat sudah melaknat, artinya kita dijauhkan dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai digambarkan teman-teman, kalaulah ada wanita, ya kata Rasulullah, yang mana dia itu sedang berada di tanur. Teman-teman yang pernah saya lihat waktu kami di Yaman, tanur itu tempat pembuatan roti. Ya mungkin teman-teman bisa bayangkan kayak oven, tapi bentuknya bukan seperti oven. Biasanya dia ada yang ditanam di bawah tanah, ada yang di atas, itu ada bulat bentuknya, dan itu biasanya orang Yaman pakai untuk membakar roti. Artinya ketika wanita ini sedang berada di tanur, maksudnya berada dekat tanur sedang memasak, suaminya manggil istriku. Biasanya siapa? Kalau orang Pekalongan manggilnya Ustazah Juliana. Masya Allah. Suaminya manggil siapa ke antum? Manggilnya siapa? Sayangku gitu ya. Haha. Isyarat paham? Masya Allah, ini luar biasa, Masya Allah. Jadi nggak usah dipanggil, paham ya? Gitu ya. Pakai dehman udah paham ya? Masya Allah. Lah katanya pakai dehman sudah paham, Masya Allah. Ya, istriku, langsung sudah kita matikan kompor. Jangan sampai masak ya, terus istriku tanggung. Ada nggak para istri begitu? Tanggung beb, sebentar lagi. Dia lebih mementingkan masaknya daripada panggilan suaminya. Padahal teman-teman, yang namanya suami, yang namanya laki-laki, yang harus segera dipenuhi adalah kebutuhan biologisnya. Ya. Kenapa? Karena subhanallah, ketika para suami sudah kita berikan apa-apa yang menjadi kebutuhannya, maka biiznillahi ta'ala suami ini sudah tidak mau menoleh kepada perempuan yang bukan mahramnya. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan dari istrinya. Coba cek, mohon maaf para laki-laki yang selingkuh, para laki-laki yang jajan di luar, istilahnya ya. Kenapa mereka jajan di luar? Karena terkadang dia tidak mendapatkan sesuatu tersebut dari istrinya di rumah. Subhanallah. Ini penting untuk kita renungkan bersama. Kenapa sampai Rasulullah SAW itu menekankan kalau ada istri di tanur, ya lagi masak, istilahnya lagi di dapur, suaminya memanggil maka bersegera untuk melayaninya. Ya. Dan kita tahu ya akhwat, bahwa ketika kita melayani suami kita itu pun terhitung di hadapan Allah sebagai ibadah. Lihat, agama Islam tidak menyia-nyiakan barang sedikit pun sebuah amal saleh. Sampai nggak main-main melayaninya kita untuk suami kita itu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika melayani suami kita ya akhwat, layani mereka dengan totalitas. Dengan apa? Totalitas. Misalnya yang bisa kita lakukan, ini penting. Apa kata Rasulullah SAW? Di antara ciri istri salihah adalah kalau dipandang itu menyenangkan. Tasurruhu idza nadhar. Artinya kita kalau melayani suami itu kita berhias. Saya sering mengatakan, kita para wanita biar lebih disayang suami, pakai baju dinas. Bukan baju dinas yang kalau teman-teman berangkat kantor ya. Apa namanya ibu-ibu? Lingerie. Itulah ya, lingerie. Pakai itu. Ya. Kalau suaminya nih ibu-ibu, dalam pemilihan pakaian dalam lah ya, lingerie itu yang kita pilih bukan apa yang kita suka. Catat baik-baik. Tapi apa yang suami suka. Ya. Kenapa? Karena yang mau mandeng kita tuh bukan kita loh, tapi suami kita. Kadang kita para wanita, saya nanya sendiri, beli lingerie itu sesuai dengan apa yang kita mau. Padahal kita dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka agar lebih disayang oleh suami kita. Maka boleh kita bertanya kepada mereka, beb, apa panggilannya? Suamiku, gitu ya. Apalagi sekarang itu emak-emak hobinya jajannya kalau beli seperti itu di online gitu ya. Lihat, nih mau beli baju, ada 1, 2, 3. Suamiku pilih yang mana? Kayaknya yang ini bagus, Dedek. Enggak, bukan yang ini, kayaknya yang ini bagus deh gitu ya. Itu ya Rabbi, ada loh istri model begitu. Saya nanya sendiri beli baju dinas, padahal yang ingin melihat itu bukan diri kita, tapi suami kita. Kalau
ada suami yang sampai misalnya dia itu profesinya, beliau itu misalnya seorang laki-laki, profesinya bolak-balik naik pesawat. Ya, hampir mungkin tiap pekan bisa 3 sampai 4 kali. Berarti matanya itu teman-teman terbiasa melihat pramugari. Ya, tiba-tiba suami ini bilang ke istrinya, sayangku mau usul gitu ya. Tolong, saya tuh seneng kalau lihat pramugari, model baju pramugari, model rambut gelungan pramugari. Apa yang harus kita lakukan? Yuk kita bikin baju pramugari. Betul. Loh, ibu-ibu itu kan dalam menyenangkan suami kita. Nggak apa-apa. Tapi suamiku posturku nggak kayak pramugari. Rapopo. Ya kan? Rambutnya model pramugari, belajar. Sekarang bisa kan ibu-ibu belajar di per-YouTubean, ya, bagaimana menggelung rambut ala pramugari gitu kan? Loh, demi menyenangkan suami kita. Jadi jangan sampai ibu-ibu nih, PR nih untuk kita. Di depan suami kita rapet gitu ya. Rapet kita pakai kayak gini depan suami kita. Apanya yang mau dipandang? Subhanallah. Apalagi biasanya ibu-ibu tuh hobinya pakai daster. Ya. Sudah daster dari awal pernikahan sampai punya anak 2 nggak ganti-ganti. Ya, apalagi Pekalongan. Ya, Masya Allah gudangnya daster gitu ya. Dan dia mengatakan daster ini yang paling enak. Padahal suaminya sudah jenuh. Pakainya itu lagi. Masya Allah. Ya, jadi mulai ibu-ibu nanti pulang biar suami kita senang, dan itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catat kira-kira baju dinas dalam rumah mana yang suami kita sukai. Boleh loh tanya, model rambut seperti apa yang suami sukai. Misal, yang penting tidak melanggar syariat. Suami kita bilangnya begini, istriku, saya mau rambutnya dipirangin. Kita mau nggak mirangin rambut? Mau nggak? Orang Arab yang saya tahu, teman-teman yang di Yaman, itu biasanya kalau hari Jumat mereka tuh sibuk teman-teman meramu inai. Tahu inai enggak? Ini yang saya pakai, inai. Daun inai itu ditumbuk, kemudian dia bikin pakai adonan, ditempel-tempel di rambutnya. Saya pernah tanya, kenapa kok nempel-nempel? Katanya biar pirang. Dan beliau mengatakan, istri itu mengatakan bahwa suaminya senang melihat rambutku pirang. Subhanallah. Maka boleh teman-teman mirangin rambut ya, untuk dipandang lebih menarik ya oleh suami kita. Yang tidak boleh kalau suami kita memerintahkan untuk menghitamkan rambut. Itu nggak boleh. Kita boleh menolaknya. Mohon maaf suamiku, kasihku belahan jiwaku. Urusan masalah menghitamkan rambut di dalam syariat tidak boleh. Silahkan suamiku mau request, mau warna merah, kuning, hijau, oke, gitu ya. Yang penting jangan warna hitam. Ya mungkin ada suami yang seleranya begitu. Ya, jadi mungkin bagi mereka istrinya terlihat indah kalau warna rambutnya seperti warna lampu merah. Ya, dan tidak apa-apa. Atau misalnya subhanallah teman-teman, ini yang paling penting juga, suaminya model rambut yang seperti ini, tidak apa-apa, kita ikuti saja, yang penting itu tidak melanggar syariat. Ya, baik. Idza tasurruhu idza nazar. Ya. Kemudian agar dicintai oleh suami kita teman-teman, pastikan pastikan suami kita tidak mencium bau aroma yang tidak sedap dari tubuh kita. Ya. Maka dari itu saya sering sarankan bagi teman-teman, daripada pakai parfum keluar rumah tercium oleh laki-laki yang bukan mahramnya dan itu membuat Allah tidak menyukai, daripada seperti itu mending pakai parfum depan suaminya. Boleh nggak setengah botol? Boleh, yang penting suaminya nggak pingsan. Ya. Betul. Dan masalah parfum perparfuman, saya alhamdulillah sudah mengamalkannya. Termasuk tadi pakaian dinas juga sudah saya amalkan. Ya, parfum juga alhamdulillah wa syukurillah, saya tanya ke suami. Suamiku, ini ada jenis parfum seperti ini. Suamiku mau pilih yang mana? Kayaknya ini wangi enak istriku. Sudah kita pakai. Ya. Dan itu dalam rangka agar suami lebih sayang kepada kita. Pastikan baju dinasnya tuh wanginya wangi parfum, bukan wangi bawang goreng.
bukan wangi sambal terasi. Ya kan kadang subhanallah namanya istri, kita itu harus pintar-pintar punya baju rumah loh teman-teman. Ada baju untuk memasak, ada baju untuk menemui suami. Kalau teman-teman mengajar di rumah ada baju untuk mengajar. Subhanallah. Dan ini dalam rangka semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Masya Allah. Baik. Kemudian apa yang mesti kita lakukan agar disayang oleh suami kita? Teman-teman, yang namanya istri hendaklah ketika berada di rumah ia tidak melaksanakan ibadah saum sunnah tanpa izin dari suaminya. Masya Allah. Jadi ini bentuk memuliakan. Islam ingin memuliakan para suami, diberikan kesempatan agar para istri tidaklah dia melakukan puasa sunnah kecuali atas izin suaminya. Kalau suaminya ada di rumahnya. Subhanallah, ini ujian bagi sebagian akhwat, bagi sebagian istri. Manakala diuji oleh Allah suaminya tidak memperbolehkan puasa sunnah, dia akan mengatakan dan nego dengan suaminya, puasa sunnah aja koyo nggak boleh. Pernah nggak ada istri yang begitu? Mungkin, ya kan? Kenapa? Karena dia tidak tahu ilmunya. Padahal yang namanya puasa sunnah itu hukumnya sunnah, mentaati suami itu hukumnya wajib. Ya, jadi kita itu sebenarnya teman-teman jangan menjadi istri yang suka ngil. Ya, suaminya tidak memperbolehkan untuk kita puasa sunnah, maka kita sami'na wa ata'na, baik, saya terima wahai suamiku. Kalau kami, alhamdulillah, kalau saya dari misalnya besok hari Senin, misalnya dari hari Ahadnya itu sore, saya biasanya sudah tawarkan ke suami. Kita kalau bareng-bareng di rumah, saya sudah tawarkan suamiku, besok mau puasa ndak? Ya, kalau kata suami saya, yuk bismillah puasa istriku, nanti siapkan sahur. Baik. Pernah juga suatu hari suamiku, besok mau puasa ndak? Terus suami bilang, kayaknya besok banyak yang harus dikerjakan. Enggak dulu ya. Baik. Sudah, saya enggak puasa. Ya. Jadi harusnya begitu kita tanya dulu. Jangan sampai tiba-tiba ketika suaminya tidak diberitahu terlebih dahulu, tiba-tiba paginya sudah memberitahu, suaminya mengajak sarapan, atau bahkan suaminya malah nggak dimasakin dengan dalih dia berpuasa. Ya. Dan suaminya terkaget-kaget, kenapa nggak dimasakin, kenapa nggak ada sarapan di meja makan? Maaf suamiku, saya sedang puasa. Gitu ya. Dan ini bukan termasuk ciri istri-istri yang salihah. Subhanallah. Kemudian ya akhwat, di antara agar kita makin disayang oleh suami, di antaranya tanya ke suami kita. Ini penting banget ini. Siapa orang-orang yang boleh masuk ke rumah, siapa yang tidak boleh? Ya, catat baik-baik. Dan kita harus tulis itu dengan baik. Kalau suami kita sampai menyebut ada fulanah, misalnya, yang suami kita tahu banget bahwa fulanah tersebut kalau datang ke rumah dia bawa mudarat, bawa bahaya, adanya dia misalnya berghibah dengan istrinya, maka boleh seorang suami untuk melarang fulanah datang ke rumahnya. Ya. Dan kita harus manut, karena biasanya perempuan itu lebih bawaannya lebih ke perasaan, baperan. Nanti bagaimana kalau saya nggak memasukkan fulana? Nanti bagaimana perasaan dia? Dia bersedih misalnya, ya nggak ibu-ibu? Pernah nggak suami ibu-ibu melarang fulanah yang memang sudah jelas-jelas dia ini wanita yang kalau nonggo, maksudnya kalau bertamu ini yang ada ngomongin orang, dan suami kita sudah melarangnya. Kira-kira kita menolaknya tuh enak atau enak? Nggak enak. Tapi nggak apa-apa. Yang mau kita cari ridhonya fulana atau ridhonya suami? Ridhonya suami. Saya pernah bercerita ibu-ibu, wallahu ta'ala alam, apakah di kajian offline ataupun online, tapi ini yang terjadi di tempat kami waktu belajar dulu. Jadi dulu itu ada seseorang yang sudah terkenal, fulana. Ya, dia itu terkenal kalau sore itu nonggo. Tahu nonggo nggak? Bertamu dari satu rumah ke rumah lainnya. Kerjaannya apa? Kerjaannya ngomongin orang. Ya, sampai waktu itu saya tahu persis ini. Jadi waktu itu alhamdulillah wa syukrulillah bifadlillahi ta'ala, saya diberikan amanah untuk megang anaknya syekhah waktu itu, untuk tahfidnya, untuk mendengarkan setoran tahfidnya. Kemudian saya biasa datang ke rumah beliau, saya kaget ternyata rumah beliau digembok dari luar. Terus saya telepon syekhah, saya katakan, ini kenapa, apakah sedang di luar? Kata syekhah, saya ada di dalam. Ya,
dan rumah digembok, karena kalau di sana itu rumahnya itu teman-teman pintunya itu dari besi. Digembok oleh suami beliau katanya ya, oleh suami beliau karena biar fulanah itu nggak datang, karena suami saya nggak suka kalau fulanah itu datang ke rumah. Maka kemudian saya diberikan kabar oleh beliau, ini ambil kuncinya. Jadi kalau rumah di Arab itu ada kayak tempat buat menjemur, itu biasanya kita bisa ambil kunci, naik aja ke atas sedikit, kemudian nanti ambil kunci di situ. Ya Masya Allah. Dan itu terjadi, bukan termasuk mendolimi. Kalau suami itu tahu, paham akan bahaya yang mengintai istrinya, dia pasti akan memberitahu kepada istrinya bahwa saya tidak ridha kalau ada fulanah yang bermain ke sini. Karena paham kalau fulanah dibiarkan main, kalau fulanah dibiarkan datang, maka yang ada biasanya terjadilah sesuatu yang tidak diharapkan. Dan ini haknya seorang suami. Kita hanya mentaati. Ya Masya Allah. Baik. Kemudian ya akhwat, apa yang bisa kita lakukan agar kita semakin disayang suami? Pandai-pandai menjaga harta suami kita. Dan ini penting bagi kita semuanya. Seorang wanita yang pandai mengatur uang, yang pandai mengatur pemasukan dari suami, maka biasanya lebih dicintai oleh suaminya. Seorang wanita yang tidak boros dalam menggunakan uang belanja, dalam menggunakan uang, pandai menata dan mengatur kapan dia harus mengeluarkan uang, kapan tidak, maka biasanya lebih dicintai oleh suaminya. Banyak sekarang wanita-wanita yang dia merasa kekurangan dari nafkah yang diberikan suami dikarenakan banyaknya mengeluarkan keuangan untuk sesuatu yang diinginkan, bukan sesuatu yang dibutuhkan. Emak-emak itu dalam otaknya itu ada namanya hobi belanja, itu ada. Ya. Jadi kita sebagai istri teman-teman, kalaulah memang itu tidak dibutuhkan maka kita stop dulu. Ya. Kan banyak kan sesuatu yang kita itu inginkan tapi sebenarnya tidak kita butuhkan. Maka seorang istri yang dia semakin dicinta oleh suaminya adalah istri-istri yang dia tahu mana waktu dia mengeluarkan uang, mana tidak. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau seorang istri dia tidak pandai, tidak pintar memanage uang belanja terutama, harusnya uang itu jatah untuk 1 bulan, di pertengahan sudah habis. Ya, dan akhirnya banyak terjadi percekcokan antara suami istri dalam sebuah rumah tangga itu dikarenakan alasan ekonomi. Ya, padahal jelas ya akhwat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan untuk kita dan Allah tidak membiarkan kita kelaparan. Wanita-wanita salihah, istri-istri salihah adalah istri-istri yang qanaah, yang menerima pemberian suaminya dan berdoa kepada Allah dengan sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa doa yang diajarkan oleh beliau? Allahumma qanni'ni bima razzaqtani wa barik li fi wa akhluf kulla ghaibatan li bi khair. Lihat, coba ditulis doanya. Ya, biar kita itu jadi istri qanaah. Allahumma qanni'ni bima razzaqtani. Qanni'ni bima razzaqtani wa barik li fi wa akhluf kulla ghaibatan li bi khair. Allahumma qanni'ni, ya Allah, jadikanlah saya, jadikanlah hamba orang-orang yang qanaah. Qanaah itu merasa cukup ya dengan pemberianmu, dan jadikanlah dari pemberianmu itu barakah. Ini loh teman-teman yang kita minta dari Allah, kebarakahan, dan kita memohon kepada Allah agar Allah mengganti dari setiap yang tidak ada dengan kebaikan. Ya subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teman-teman pernah memberitahukan kepada para wanita sahabiah bahwa Rasulullah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya penduduk neraka adalah wanita. Para sahabatnya bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan para wanita masuk neraka? Apakah karena mereka tidak beriman kepada Allah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, bukan karena mereka tidak beriman, tapi karena mereka tidak bersyukur atas pemberian dari suaminya. Maka mulai sekarang
sekarang teman-teman, yang menjadi fokus kita adalah bersyukur atas setiap pemberian yang dibawa oleh suami kita. Dan yang namanya ucapan terima kasih, yang namanya ucapan jazakallahu khaira, itu bukan hanya diucapkan di tanggal muda. Ya, ibu-ibu ini kebiasaan yang mesti diluruskan. Baru dapat uang dari suami bilang jazakallah khair, tapi diantar oleh suaminya kemana-mana nggak bilang jazakallah khair. Ya, tanggal tua nggak pernah bilang jazakallahu khair, padahal suaminya sudah kemana-mana menemani. Subhanallah. Dan ini merupakan sifat yang tidak baik ketika seorang istri ia tidak memiliki rasa qanaah. Saya ingin bercerita sedikit ibu-ibu bahwa ternyata subhanallah, pemberian dari Allah itu, kalau kita banyak berdoa, cukupkanlah ya Rabb dengan pemberian yang engkau titipkan kepada suami hamba, cukupkanlah keluarga hamba, maka Allah akan cukupkan. Dulu ya, pada waktu kami masih belajar di Yaman, itu kami biasa dapat alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jatah uang bulanan yang dititipkan kepada suami kami setiap bulan itu, kalau dinominalkan rupiah 500.000. Itu 2004 sampai 2010. Ibu-ibu kira-kira dulu 500.000, 2004 sampai 2010 itu kecil atau besar? Untuk satu bulan kecil ya, iya kan? 2010 ibu-ibu, generasi yang baru lahir 2004 nggak paham. Ini generasi yang ya kecil ya Mbak ya. Baik, satu bulan loh. Artinya 500.000 dibagi, misalnya ambillah 28 hari. Sehari berarti berapa? Sehari 17.000 kurang lebih ya kan. Oke baik, 17.000 tuh udah buat makan 3 kali ya. Subhanallah. Dan itu berlangsung dari kami berdua sampai Allah menambah kami 2 putri. Alhamdulillah. Subhanallah ya akhwat, subhanallah. Kala itu subhanallah, Allah azza wa jalla maha baik. Setiap hari makan kita itu saja. Yang namanya orang Yaman tuh dan kita orang Indonesia, karena kita tahu yang namanya nasi di sana mahal, beras mahal, kita biasa makan siang tuh cuman pakai nasi, cuman siang aja ya. Pagi sama malam tuh roti. Biar lebih hemat, saya biasanya rotinya bikin untuk 3 hari sekali buat. Setelah itu kita simpan rotinya, baru kalau mau dimakan kita mulai panaskan lagi. Dan yang namanya lauk, ya saya cerita kepada teman-teman, lauknya itu aja ya. Paling 3, paling banter. Apa itu? Biasanya orek telur itu, terus kacang merah itu dibikin kayak full ya. Kemudian satu lagi biasanya kami pakai kentang khadrawat, pakai kentang, pakai wortel. Sudah 3 itu aja menu. Tapi subhanallah, Allah tidak berikan baik kepada saya, suami atau anak-anak rasa jenuh untuk makan. Walaupun menunya hanya itu. Subhanallah. Inilah bentuk dari keberkahan yang Allah beri kepada para penuntut ilmu. Subhanallah. Dan saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, sampai detik ini masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman, ingin saya ajak bersama bahwa sebenarnya pemberian dari Allah itu, kalau kita banyak berdoa agar Allah berikan keberkahan, maka insya Allah akan cukup ya. Apa teman-teman? Cukup. Itu kan yang kita cari ya. Dan subhanallah, terkadang semakin banyak pemasukan, semakin banyak saldo ya yang ada di tabungan, itu biasanya sebanding dengan gaya, sebanding dengan pengeluaran. Subhanallah. Maka jangan kira orang yang bergaji besar itu dia cukup hidupnya, belum tentu. Ya, belum tentu cukup. Dan orang yang bergaji sedikit, jangan kira tidak cukup, bahkan mungkin lebih cukup daripada kita. Jadi qanaah ini adalah sifat yang harus dimiliki oleh semua istri. Ya, minta kepada Allah. Siapa yang memberikan qanaah itu? Allah. Maka minta kepada Allah, Allahumma qanni'ni bima razzaqtani. Ya subhanallah. Dan ini PR untuk kita semuanya ya akhwat. Di mana terkadang banyak godaan kaum wanita kalau sudah berkomunitas dengan ibu-ibu. Apa kalau di Yogyakarta itu ada komunitas ibu-ibu pakai tas branded, apa namanya kalau di Pekalongan?
Sosialita. Itu biasanya emak-emak yang tadinya nggak kenal berindit-berinditan, jadilah minta ke suaminya tas berindit. Tahu tas berindit? Maka hati-hati para istri dalam mencari pergaulan, dalam mencari komunitas, ya, agar tidak malu ketika berjumpa dia merelakan membelanjakan uang suaminya yang harus dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari untuk membeli satu tas berindit. Ya, subhanallah. Pilih pergaulan yang baik, karena yang namanya berteman itu akan menentukan agama kita. Yang namanya berteman itu akan menentukan ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada suami kita. Pilih teman salihah yang bisa mengajak kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kalau kita punya teman salihah, kita curhat, yang ada teman salihah kita akan mengatakan sabar, gitu enggak? Itu kalau teman salihah. Tapi kalau teman yang enggak salihah kita curhat, misalnya ada seorang istri, dia curhat masalah suaminya yang ada ngompor-ngomporin untuk minta cerai, dan itu terjadi real banyak di komunitas-komunitas wanita. Subhanallah. Maka penting bagi kita untuk mencari sahib, mencari teman yang salihah, yang kalau kita punya masalah dan sekiranya masalah itu harus dicurhatkan, maka teman kita mampu untuk memberikan nasihat terbaiknya. Subhanallah. Kemudian ya akhwat, ya, kalaulah suami kita merahasiakan sesuatu, ini penting banget. Bagaimana agar disayang oleh suami kita? Kalau suami kita merahasiakan sesuatu, maka jaga rahasia suami kita. Kadang yang namanya perempuan itu ujiannya lisan ya akhwat. Ya, sudah diwanti-wanti oleh suaminya, istriku rahasia, gitu ya. Sampai suaminya bilang rahasia, istrinya bilang ya, ceritalah ya suaminya ke istrinya. Tiba-tiba istrinya bilang ke anaknya, nak, ibu mau cerita, tapi ini rahasia, gitu ya. Cerita ke anaknya, anaknya cerita ke neneknya, nek, gitu ya. Kata ibu, ternyata bapak cerita begini-begini, tapi ini rahasia. Subhanallah. Akhirnya dia menjadi istri yang tidak amanah. Ya, jadi hati-hati kalau suami kita merahasiakan sesuatu, mempercayakan kita untuk memegang amanah, memegang rahasia, maka wajib bagi kita untuk bisa tidak membocorkannya. Wajib untuk kita merahasiakannya, karena memang subhanallah itu adalah yang terbaik. Teman-teman, ya, saya kemarin, kita itu terakhir kemarin sebelum saya ke Pekalongan, jadi itu terakhir saya menerjemahkan syekho yang ada di Yogyakarta. Jadi beliau cerita begini, ini kita bisa ambil ibrahnya. Kata beliau, jadi kepulangan beliau itu mendadak. Beliau mau pulang kembali ke Yaman, tapi beliau bilang kepada ibu-ibu, tolong berita ini jangan disampaikan kepada putri kami, karena putri kami sekarang sedang ujian, ya. Dan ini saya rahasiakan, maksudnya jangan cerita ke putrinya, ya. Maka ketika Syekho mengatakan demikian, saya berkata kepada ibu-ibu yang ada di depan saya waktu itu, saya katakan, ibu-ibu tolong jaga rahasia ini. Ini adalah rahasia Syekho, boleh dikatakan kepada suami ibu-ibu, tapi nggak boleh cerita ke anaknya Syekho. Ya, mudah-mudahan siapapun yang merahasiakan sesuatu kepada kita, artinya dia sudah mempercayakan kepada kita. Dan jaga rahasia itu baik-baik, karena rahasia yang telah diamanahkan kepada kita semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat ya akhwat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya istri-istri salihah yang semakin hari semakin disayang oleh suami kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan suami kita hamba-hamba Allah yang salih, yang sayang kepada istrinya, karena sejatinya suami yang belum solih itu adalah ujian bagi seorang istri, dan apabila ia bersabar maka Allah berikan pahala untuk istri ini. Subhanallah. Dan kita berdoa di sore hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dan keluarga besar kita ke surga Firdaus tertinggi. Amin, Allahumma amin. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jikalau ada sesuatu yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.